Halo Ibu-Ibu, menurut Anda pentingkah seorang istri memiliki income sendiri? Yuk kita bahas yuk. Nah, coba Anda hitung sejenak ya, berapa besar biaya yang Anda keluarkan untuk makan sebulan ya, kemudian untuk SPP, kemudian belanja bulanan, sampo, sabun dan lain-lain, BBM ya, utilitas, air, gas, listrik, kuota, hiburan, dana darurat, misalnya ada yang menikah, lelayu atau ada keluarga yang sakit. Kemudian untuk cicilan, entah itu KPR, cicilan kendaraan roda 2, roda 4 atau cicilan utang. Nah, silakan Anda hitung dulu ya, berapa juta yang Anda habiskan ya untuk kebutuhan bulanan ini. Oke, sudah? Nah, jawab sejujurnya sekarang ya. Yang pertama, apakah penghasilan suami bisa mencukupinya? Puji syukur kalau bisa mencukupi ya. Jadi masalah kalau tidak bisa mencukupi ya. Nah, yang kedua, berapa besar yang bisa disisihkan untuk disimpan di tandon income ya, dalam bentuk apa? Saving, investasi dan proteksi. Jangan sampai income yang didapatkan semuanya habis hanya untuk konsumsi. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, menurut Anda pentingkah seorang istri memiliki penghasilan sendiri? Ya, selalu akan ada dua jawabannya. Jawaban pertama mengatakan ya perlu. Ya, penting. Yang kedua ada yang bilang enggak perlu sih, enggak penting sih. Kenapa? Karena suami saya gajinya sudah gede, karirnya bagus, atau suami saya bisnisnya juga oke, saya malah dilarang untuk bekerja karena suami bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Masih ada tambahan proteksinya pula. Aman banget kan kelihatannya ya. Nah, tetapi masalah akan selalu ada jika terjadi sesuatu pada suami kita ya, amit-amit dulu ya. Oke, mungkin klaim asuransi akan segera cair ya, uang pertanggungannya akan cair, tetapi itu kan hanya duit besar yang turun sekali ya, bukan berkali-kali ya. Nah, jadi masalah baru akan muncul ya apabila Anda termasuk kelompok yang konsumtif dan tidak paham yang namanya financial quotient. Mendapatkan uang pertanggungan yang besar seolah-olah mendapatkan uang kaget, dan kalau tidak siap mental langsung akan berubah pola hidupnya, jadi lebih mewah, jadi lebih boros ya, itu yang jadi masalah. Kemudian yang kedua, kalau Anda mungkin termasuk orang yang bisa berhemat ya, uangnya ditaruh di bank, didepositokan, Anda cuma makan dari bunganya, hidup dari bunganya, oke, nggak ada masalah. Tetapi ingat inflasi ya, penurunan nilai mata uang itu yang harus Anda pertimbangkan. Jadi jika Anda tidak memiliki keahlian untuk mengelola uang, memutarkan uang dalam sebuah bisnis, ujung-ujungnya lama-lama akan habis juga. Nah, ada yang bilang begini juga, nih yang menarik nih, kan saya bisa nikah lagi. Ya, sekarang cek aja berapa umur Anda, berapa banyak anak yang Anda miliki. Ya, misalnya Anda anaknya 3, masih SMP, SMA, kuliah, yang lagi butuh biaya besar-besarnya, yang lagi makannya banyak-banyaknya, apalagi anaknya laki semua. Saya rasa dibutuhkan seorang lelaki yang berhati mulia untuk menikahi Anda. Ya. Nah, apalagi mohon maaf kalau secara bodinya juga kurang menarik begitu ya, penampilannya kurang menarik, saya rasa akan jauh lebih sulit gitu loh untuk bisa menikah lagi ya. Nah, jadi kesimpulannya bukankah jauh lebih aman kalau Anda bisa punya penghasilan sendiri ya. Nah, kalau Anda punya penghasilan sendiri, Anda bisa backup income suami ya. Seandainya terjadi apa-apa terhadap suami Anda, mungkin bisnisnya bermasalah, mungkin kena PHK atau mungkin suaminya sakit, itu bisa jadi backup. Kemudian Anda juga bisa support orang tua kandung Anda, bisa membantu saudara kandung Anda yang sedang punya masalah keuangan misalnya. Dan Anda bisa membeli apa yang Anda inginkan karena merasa ini dari hasil kerja kita sendiri gitu loh. Nah, pilihannya ada dua sih. Anda mau jadi karyawan, tapi konsekuensinya seperti ini, kalau jadi karyawan kan Anda jadi tidak dekat dengan anak-anak Anda. Anda juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menggaji babysitter atau biaya penitipan anak Anda di daycare. Ingat, children spell love with T-I-M-E, time. Apa yang terjadi seandainya anak Anda yang masih kecil, yang masih balita, sakit dan membutuhkan kehadiran Anda, sementara Anda tidak bisa cuti kerja, bahkan Anda sedang dikirim tugas di luar kota atau luar negeri. Ingat, anak tidak hanya butuh makan yang enak di resto yang mewah, tidak butuh naik mobil yang mewah, tidak butuh mainan yang mahal, mereka hanya membutuhkan kehadiran orang tuanya. Bonding and attachment itu yang jauh lebih penting untuk anak-anak kita.
Jadi bisnis sendirilah ya, itu yang paling enak ya. Tapi kan tidak punya modal, tidak punya ide, takut gagal, susah, tidak punya relasi, tidak punya skill. Nah itu mental block sih semuanya sebetulnya ya. Nah berikut ada 7 tips bisnis anti gagal yang kalau Anda ikuti dijamin Anda tidak akan gagal gitu loh. Yang pertama, pastikan trennya harus jangka panjang. Jadi jangan pilih bisnis yang hanya trennya sesaat ya, macam tahu bulat atau es kepal gitu ya. Tren yang jangka panjang itu seperti bisnis pendidikan, kesehatan, yang sekarang online itu juga trennya akan jangka panjang. Yang kedua, pastikan produknya juga berkualitas. Jadi sudah beredar lama, sudah dibutuhkan oleh banyak orang, sudah dikenal oleh masyarakat luas dengan brand yang kuat, sehingga Anda akan jauh lebih mudah menjualnya. Pastikan juga Anda memiliki partner yang bisa dipercaya, ya, karena nggak mungkin kita bisa kerja sendirian, ya. Karena kerja dalam tim itu akan jauh lebih mudah dan jauh lebih menguatkan, ya. Kemudian bisnis plan-nya juga harus jelas. Anda harus tahu berapa modal awalnya, bagaimana skenario bisnisnya, tahu kapan balik modalnya, kira-kira masuk akal atau enggak ya, over PD atau tidak, ya, terlalu muluk-muluk atau tidak, ya, hati-hati. Nah, yang berikutnya punya mentor yang baik. Karena mentor ini yang nanti berfungsi untuk membimbing Anda dari nol, mengevaluasi perkembangan bisnis Anda, memberikan masukan-masukan yang diperlukan supaya Anda terus on the track. Ya. Nah, kemudian pilih yang sederhana. Ya. Jadi Anda bisa learning by doing, simple, nggak rumit, dan bisa dikerjakan di waktu luang sambil ngurus anak. Nah, terus pastikan juga bisa dikerjakan secara online. Jadi saat ini kita sudah masuk ke era digital, Anda harus bisa beradaptasi. Karena online itu melampaui batasan ruang dan waktu. Ingat, kita sudah masuk ke era industri 4.0. Jadi kalau kita tidak mengikuti perubahan zaman, kita akan punah nantinya. Jadi ibu-ibu renungkan dulu, pelajari dulu. Jangan buru-buru ya. Luangkan waktu untuk mempelajari konsepnya apa sih sebetulnya nanti ya. Kemudian pastikan juga sedia payung sebelum hujan. Ya, always plan for the best, but also prepare for the worst. Selalu rencanakan untuk yang terbaik, tapi jangan lupa ya, harus juga mempersiapkan untuk kemungkinan yang terburuk.